Halo, jumpa lagi. Ya, di video ini kita bakal belajar mengenai gimana sih caranya ngegambar grafik dari fungsi trigonometri. Nah, kita lihat sebelah kanan sini nih. Nah, yang ini adalah lingkaran. Nah, tapi lingkaran ini beda nih sama lingkaran yang lain. Kita punya lingkaran di sini namanya unit lingkaran. Nah, kan unit lingkaran udah kita bahas ya di video sebelumnya. Nah, unit lingkaran itu adalah lingkaran yang memiliki radius atau jari-jari satu. Oke, kalau misalnya kita tahu bahwa pusat lingkaran ini adalah 0,0, pusat lingkaran itu adalah 0,0, maka ketika kita ngomong bahwa oh jari-jarinya satu, berarti dari pusat ke sini, ya dari sini nih jaraknya, seret itu satu ya. Atau kita kayak gini deh, seret dari sini ke sini itu satu. Nah ke sini jari-jarinya ya satu lah, dari sini ini juga satu, ke sini nih, iya jari-jari ini dari pusat ke lingkaran telur ini, ya itu selalu satu ya. Nah berarti kalau kayak gitu, di sini satu ya x-nya, dan y-nya di sini juga satu, di sininya berarti min satu karena kita mulai dari 0,0 ya. Dan di sini adalah min satu. Oke. Nah, sebelumnya kita udah tahu nih bahwa rasio pada segitiga siku-siku itu kita udah definisiin tiga rasio. Tiga apa? Tiga rasionya ya. Itu adalah sin, cos, dan tangan. Oke. Kalau masing-masing kita punya sudutnya itu adalah theta, sin theta, cos theta, dan tangan theta. Ingat kalau sin itu barengannya sama theta. Kenapa? Karena dia adalah rasio dari segitiga siku-sikunya gitu. Nah, kalau sin itu adalah depan dibagi miring. Nah, cos itu adalah apa? Demi sami, oke? Samping dibagi miring. Tangan itu adalah desa, depan dibagi samping. Iya, kayak ginilah biar gampang ngapalnya ya. Nah, gini, kita lihat bahwa pada unit lingkaran ini, kalau kita kasih garis nih dari pusat lingkaran sini ke lingkaran sini nih, ke ujung, sampai menyentuh permukaan lingkaran terluar ini. Nah, itu adalah si jari-jarinya ya. Iya, dia besarnya itu berapa? Besarnya itu pasti satu kan. Nah, kalau kayak gitu misalnya kita tahu bahwa dari sini ke sini itu membentuk sudut sebesar theta. Oke, di sini membentuk sudut sebesar theta. Nah, terus kita tahu bahwa di sini kita punya nih rasio pada segitiga siku-siku tuh kayak gini, tapi di sini belum kelihatan segitiga siku-siku. Coba ya kita buat segitiga siku-siku di sini. Nah, segitiga siku-siku itu berarti sudutnya itu besarnya adalah berapa? 90 derajat ya salah satu sudutnya. Nah, atau bahwa di sini adalah siku-siku nih. Nah, kalau kayak gitu misalnya sisi tegaknya ini kita namain Y. Oke, ini kita namain Y. Dan sisi sumbu X ini kita namain X. Oke ya. Nah, berarti koordinat di titik sini ini berapa sih? Ya jelas lah X, Y ya. Nah, sekarang kita udah ngeliat kayak gini. Nah, terus kayak gimana sih cara ngegambar grafiknya? Kita udah tahu kayak gini. Terus sekarang kita coba satu-satu ya. Atau gimana kalau kita coba sinus dulu deh. Kita coba sin theta ini. Oke. Kita coba sin theta. Sin theta itu adalah depan per miring. Nah, pada segitiga yang ada di dalam unit lingkaran ini kita lihat bahwa sudut tetanya ini. Sisi depannya mana? Sisi depannya itu adalah Y yang ini ya. Sisi depannya itu adalah Y. Maka besar sin theta pada unit lingkaran ini adalah depan. Itu adalah Y. Dan miringnya itu apa? Miringnya itu ada jari-jari lingkarannya. Berapa? Satu ya. Di sini satu ya. Nah, berarti kalau gitu kita Y dibagi miringnya satu. Berarti sin theta itu besarnya pada unit lingkaran itu adalah Y. Nah, dapat kan? Oke. Gimana sekarang sama cos theta? Kalau cos theta itu adalah samping dibagi miring. Nah, berarti kalau kayak gitu, sampingnya ini dengan sudut besar sudutnya itu adalah theta, yang mana? Ya X lah. Oke. Kita tahu bahwa sampingnya itu adalah X. Dan miringnya itu adalah 1. Oke. Berarti besar cos theta pada segitiga di dalam unit lingkaran ini adalah X. Nah, sekarang gimana kalau tangan theta? Nah, kita coba ya buat. Sini adalah tangan theta. Tangan theta itu adalah desa, depan dibagi samping. Nah, kalau gitu depannya ini yang mana? Depannya itu yang ini ya. Nah, ingat depannya yang itu. Depannya itu adalah Y. Oke. Samping, desa, samping itu adalah X. Oke, sudutnya theta, depannya ini X, sampingnya ini depannya ini Y, samping ini X, dan miringnya itu adalah 1. Oke ya. Nah, berarti sampingnya itu adalah X. Oh, kita udah ngeliat nih. Kalau ternyata Y itu adalah sin theta.
dan X adalah cos theta. Berarti kalau kayak gitu tan theta bisa kita tulis juga kayak gini, Y itu adalah sin theta dan X itu adalah cos theta. Iya, kita bisa nyari tan itu pakai dua cara, pakai Y per X langsung, atau apa nih, Y itu depan dibagi samping, dan sin dibagi cos itu sama aja, akan menghasilkan tangen theta. Nah, karena tadi kita pengen ngegambar grafik dari fungsi trigonometri, kita coba salah satu nih. Kita pengen coba sin theta deh. Gimana sih gambar grafik dari sin theta ini? Oke, pertama-tama kita lakuin nih. Oke, kita coba plot ya, titiknya, poin-poin lah, titik-titik dari sin theta itu. Oke, sini kita buat dulu tabelnya supaya rapi. Sep, oke, seret, oke. Nah, kita pengen tahu di sini adalah besar sudutnya berapa. Oke, besar sudutnya berapa dan bagaimana sin tetanya? Berapa besar sin tetanya? Oke. Sekarang gini, kalau tetanya ini besarnya itu sudutnya itu adalah 0. Kalau 0 itu kayak gimana coba? Iya, kalau 0 gitu berarti dia berhimpit di sini kan. Nah, dia di sebelah sini nih. Nah, besar sin tetanya itu apa? Berapa? Iya, coba kita lihat ya. Kalau misalnya sin tetanya itu adalah 0, maka besar sin tetanya itu apa? Iya, karena sin teta itu adalah Y, maka di sini kelihatan punya sudutnya nih. Punya sudut lagi. Punya Y nggak nih? Punya sisi tegak nggak nih? Enggak kan? Dia 0 kan? Dia cuma punya X, atau koordinat di sini adalah berapa nih koordinatnya? Koordinatnya ini adalah 1,0. Oh, kelihatan nih kalau sin theta itu Y, di sini Y-nya itu besarnya adalah 0. Berarti si sin theta kalau sudutnya itu adalah 0, adalah besarnya sin theta itu adalah 0. Iya. Nah, gimana kalau tetanya itu adalah di sini? Oke. Coba ya, kita familiar sedikit, nanti kita pakai radian nih. Coba. Kalau misalnya di sini berapa radian nih? Di sini adalah V per 2 radian. Oke, V per 2 radian. Setengah lingkaran itu adalah V radian, ini ada 3 per 2, dan satu lingkaran penuh adalah 2 V radian. Oke, kalau gitu, ketika sudutnya itu adalah V per 2 radian, berarti di sini kan? Nah, koordinatnya berapa nih? Coba kita gambar dulu, kita cari dulu koordinatnya. Koordinatnya itu X-nya berapa? X-nya 0 ya. Y-nya berapa? Oh, Y-nya 1 ya kan? 0,1. Berarti kalau sudutnya itu adalah V per 2 radian, nah besar sinus tetanya itu berapa? Oh, sinus theta itu adalah Y. Y-nya itu adalah 1. Oke, berarti sin theta itu besarnya adalah 1. Ya, dapat lah ya gambarannya. Nah, sekarang gimana kalau si sudutnya itu kayak gini? Dari sini seret kebentuk sudut di sini. Trat. Nah, berarti besar sudut tetanya itu adalah dari sini ke sini ya. Ini besar sudutnya si tetanya. Nah, koordinat di sini berapa? Iya, koordinat di sini X-nya berapa? X-nya adalah minus 1. Y-nya berapa? Y-nya 0. Iya. Berarti besar besar sin tetanya ketika ketika theta yang membentuk sudut V radian, berarti kan di sini adalah V radian ya. Ketika dia sampai sini adalah V radian. Oke. V radian, sorry. Nah, V radian berarti besar sin tetanya berapa? Besar sin tetanya itu adalah 0. Oke. Sekarang kalau dia ada di sini, oke, dari sini seret berotasi sampai sini seret. Oke. Dia membentuk sudut berapa? Oke. Iya, dia membentuk sudut adalah 3 per 2 V radian. Oke, di sini seret itu adalah 3 per 2 V radian. 3 per 2 V radian. Nah, berarti koordinat di sini berapa nih? Koordinat di sini X-nya berapa? X-nya 0, Y-nya min 1. Oke. Berarti besar sin theta ketika sudutnya itu membentuk 3 per 2 V radian, maka besar sin theta itu berapa? Sin theta itu adalah Y. Ingat, kali lagi dia adalah Y. Oh, berarti dia besar adalah min 1. Oke. Nah, sekarang terakhir, kalau misal dari sini ke sini. Nah, kalau dari situ ke situ berapa sudutnya? Iya, kalau satu lingkaran penuh dia adalah 2 V radian. Nah, berarti besar sin tetanya itu apa? Balik lagi ya ke 0. Oke. Di sini adalah 2V, maka besar sin tetanya itu balik lagi ke 0. Coba kalau misalnya dia naik lagi, 2V ditambah V per 2. Oke. Berapa jadinya? Ya 5 per 2V ya, 5 per 2V radians. Oh, dia balik lagi ke sini kan, koordinatnya ini. Nah, makanya fungsi trigonometri itu ya balik lagi gitu ya nanti. Nah, sekarang kita coba dulu nih, kita gambar grafiknya. Oke, sekarang ini kita kopas kali ya. Kita kopas. Coba kita gambar ya. Di sini adalah sumbu X. Sumbu X ini adalah si tetanya, dan inputnya itu adalah theta, dan outputnya itu adalah sin theta. Oke, di sini outputnya itu adalah sin theta. Oke, kita cari di sini ya.
Di sini ada tetanya dan di sini adalah sin tetanya. Oke. Sin teta itu berapa? Oh, dia sin tetanya dari 0 ya. 0 terus V per 2. Di sini kita buat jadi V per 2 radian. Terus berapa? V radian. Terus 3 per 2 V radian. Terus 2 V radian. Nah, min V per 2 radian, min V per 2 radian. Terus balik lagi ke min V radian. Terus min 3 per 2 V radian. Dan yang terakhir, misalnya di sini bukan yang terakhir ya, balik satu lingkaran penuh tapi searah jarum jam. Tadi ini berlawanan jarum jam, ini searah jarum jam. Oke, berarti di sini adalah min 2 V radian. Oke. Nah, sekarang kalau berarti tetanya itu range-nya antara 1 sampai min 1 ya, tertingginya itu berarti 0 sampai 1. Satunya misal di sini deh. Kita buat satu di sini. Ini 1 dan di sini adalah min 1. Oke. Nah, kita buat garis kecil dulu nih supaya nggak kelewatan dari 1 sama min 1-nya nih ceritanya. Supaya gambarnya bagusan lah gitu ya. Ini nggak harus digambar nih kalau di sana. Ini cuman supaya nanti grafiknya rapih. Oke. Nah, sekarang kalau kita mulai dari besar sudutnya itu adalah 0. Berapa nilai sin tetanya? Oh, nilainya itu adalah di sini kan. Nah, kalau misalnya besar sudutnya itu adalah V per 2 radian, maka besar sin tetanya itu adalah berapa? 1 ya. Nah, berarti di sini ya. Di sini adalah 1 ya. Pas di sini. Nah, kalau misalnya dia V, maka besar sin tetanya itu berapa? Sin teta itu adalah 0. Oke. Kalau 3 per 2, oh dia min 1 turun ke bawah. Kalau 2V berarti 0. Oke, dia kesini lagi. Nah, sekarang tinggal kita buat grafiknya. Oke. Seret. Nah, kayak ini kan grafiknya sampai di sini. Itu di sana. Oke. Hop. Nah, terus satu lagi kita buat dari serep. Iya. Nah, ini adalah grafik dari sinus theta. Oke, kalau dia 0, oh besarnya 0 nih di sini nih. Nah, sin theta itu selalu mulai di 0. Kalau dia mulai di 1 nanti namanya cos. Nanti kita coba deh kalau udah gitu coba buat grafik dari cos. Setelah video ini selesai ya. Ketika dia mulai di 0 itu pasti dia sin theta. Oh, dia mulai di 0. Titik tingginya itu adalah 1. Oh, ketika V per 2 dia 1. Terus gini, ketika dilihat sin theta, oh berarti kayak gini nih grafik dari sinus theta nih. Oke. Sekarang coba kalau misalnya dia counterclockwise, dia searah jarum jam, searah jarum jam. Ketika besar sudutnya itu adalah min V per 2 radian, maka besar sin tetanya berapa? Coba kita lihat ya. Ternyata kalau dia min V per 2 radian, dia koordinat sini. Berarti dia turun ke min 1, besar Y-nya itu adalah min 1. Berarti kalau kayak gitu di sini adalah min 1. Oke, dia besarnya di sini kan. Nah, dia min 1. Kalau V kita tinggal balik aja kan, berarti kalau V itu berarti dia sama-sama di sebelah kiri kan. Nah, besar Y-nya itu berapa? 0. Atau kalau kita lihat di unit lingkarannya kayak gini kan. Oh, berarti dia sekarang ada di sini nih. Nah, besar sudutnya ini di searah jarum jam. Oh, berarti dia 0. Oke. Dan gimana kalau misalnya min 3 per 2 V radian? Oh, min 3 per 2 V radian berarti dia di sini. Nah, besar Y-nya berapa? Oh, Y-nya itu adalah 1. Nah, di sini adalah 1. Nah, 2V bisa tebak dong dia balik kemana? Dia balik lagi ke 0, iya nggak? Iya. Nah, lihat deh, fungsinya ini grafiknya itu sirkular ya. Dari sini turun ke bawah naik. Nah, di sini kita bisa gambar, coba ya kita gambar. Kita gambar ya pakai kayak gini. Z oh, ya, moga rapi deh, ya. Seret. Nah, ini adalah gambar grafik dari fungsi sinus theta. Iya, kalau lihat deh, ini kayak bolak-balik doang kan, naik turun naik turun naik turun. Nah, ketika dia besar sudutnya itu adalah 0, berarti nilai sin tetanya itu juga 0. Kenapa? Karena dia nggak punya y. Oke ya, ngerti lah ya. Sampai di sini. Coba kalian buat di sana grafik dari cos theta dan tangan theta. Oke. Sekarang sampai kita ngebuat sin theta dulu ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.